Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini kita akan membacakan dua berita, yang satu dari sumbernya dari Bank Indonesia, kemudian dari yang memberitakan dalam hal ini Bloomberg Technos, yaitu terkait rilis tentang posisi cadangan devisa bulan Februari, berarti akhir Februari 2025, yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 7 Maret 2025. Sekedar informasi, posisi cadangan devisa itu diumumkan oleh Bank Indonesia tiap bulan ya, biasanya di minggu pertama, kali ini di tanggal 7 Maret, untuk kondisi posisi atau outstanding cadangan devisa per 28 Februari. Nah, judulnya cadangan devisa Februari 2025 tetap tinggi. Nah, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2025 tetap tinggi sebesar 154,5 miliar dolar Amerika Serikat, meski menurun dibandingkan posisi pada akhir Januari 2025 sebesar 156,1 miliar. Jadi penurunannya hampir 2 miliar ya. Nah, perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respon Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Nah, saya komentari sedikit ya. Jadi ini menurut siaran persnya Bank Indonesia sendiri, penurunan cadangan devisa yang tadi sekitar berapa itu 1,6 ya. 1,6 miliar, hampir 2 miliar, bukan, itu pada selama bulan Februari itu pertama karena pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi di bulan Februari itu banyak utang luar negeri pemerintah yang harus dibayar jatuh tempo. Yang kedua, kebijakan stabilisasi nilai rupiah. Jadi kita bisa menangkap ya bahwa dalam rangka mempengaruhi kurs, Bank Indonesia intervensi, berarti dia memakai cadangan devisa yang dimilikinya. Nah, selanjutnya disebutkan posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini sudah sejak lama ya dipakai Bank Indonesia sebagai ukuran. Ya memang banyak negara memakai itu, tapi sebenarnya kalau kita mau lebih kritis, kan penggunaan cadangan devisa bukan hanya untuk membiayai impor dan utang luar negeri pemerintah, utang luar negeri swasta juga pakai cadangan devisa membayarnya ya. Nah, itu salah satunya misalnya. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban lain yang terkait dengan pembayaran balas jasa terhadap modal asing selain cicilan, itu juga mempengaruhi cadangan devisa kan, kalau bayar bunga, bayar dividen. Sebenarnya begitu, tetapi ini dipakai ukuran standar internasional yang dipakai oleh banyak negara, cukup banyak negara, tidak seluruh negara ya. Nah, padahal standar cukup internasional itu sekitar 3 bulan impor, jadi kita dianggap cukup kuat. Tapi sekali lagi standar ini dipakai sudah bertahun-tahun oleh Bank Indonesia. Kita sebenarnya memerlukan kajian apakah ukuran tersebut bisa menggambarkan cadangan devisa kita mencukupi. Nah, tetapi sementara kita terima begitu, Bank Indonesia mengatakan begitu, dan dikatakan dengan tegas ini, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tadi termasuk cadangan itu bisa dipakai untuk intervensi jika volatilitas rupiah, jika fluktuasi kurs rupiah mungkin dianggap terlalu berlebihan, terutama kalau terlalu melemah ya. Nah, paragraf keduanya, hanya 2 paragraf ini rilisnya. Ke depan Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan eksternal. Jadi ini prospek ke depan. Jadi 154,5 yang sebenarnya turun dari bulan lalu itu dianggap cukup tinggi untuk mendukung ketahanan sektor eksternal. Nah, prospek ekspor yang tetap positif. Jadi selain sudah punya cadangan devisa sebegitu, prospek ekspor menurut Bank Indonesia tetap positif, serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian itu nasional ya, dan imbal hasil investasi yang menarik mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal. Ini juga
kalimat segitu, tetapi sebenarnya besar itu artinya ya. Berarti Bank Indonesia menganggap persepsi investor asing dalam hal ini terhadap prospek ekonomi Indonesia itu masih sangat positif. Lalu imbal hasil investasi itu baik itu SBN pemerintah, SBN ya, bukan SBN surat berharga negara yang menawarkan imbal hasil tinggi kepada asing jika mau memiliki. Begitu juga instrumen-instrumen saham kah, obligasi kah swasta itu juga dianggap memberikan hasil yang menarik buat asing, ditambah SRBI ya, sertifikat sekuritas rupiah Bank Indonesia. Surat utang Bank Indonesia juga menawarkan imbal hasil yang tinggi. Itu yang dianggap Bank Indonesia cukup untuk menjaga kondisi di bulan-bulan mendatang, terutama karena tiap bulan kan ini cadangan cukup banyak, 154,5 tadi menurut Bank Indonesia. Lalu prospeknya masih bagus. Nah, tapi kita bisa tetap kritis ya, karena berbagai berita berseliweran mungkin di HP kita, atau kita bersedia mencari-cari. Ini kan indeks harga saham turun antara lain dipicu oleh asing yang keluar, meskipun beberapa hari terakhir kembali masuk, tapi tidak kembali ke titik semula. Jadi ini Bank Indonesia ini menurut saya ya sangat optimis. Saya sih netral saja ya. Begitu. Itu beritanya segitu saja, tetapi bagaimana media memberitakannya. Nah, saya tadi sudah baca banyak berita, saya perlihatkan judul-judulnya saja. Mayoritas, hampir seluruh media itu hanya memberitakan straight news yang isinya persis sama dengan 2 paragraf tadi, hanya dipecah jadi 6 paragraf, 8 paragraf. Jadi jurnalis mungkin tidak sempat atau memang tidak begitu mau menggali lebih jauh paparan dari Bank Indonesia tersebut. Sebenarnya bisa digali misalnya terkait dengan rincian, karena yang 154,5 itu misalnya bentuknya apa saja, yang berkurang apa, yang bertambah apa dari rinciannya, bisa begitu. Atau melihat dari bulan ini dibandingkan perubahan di tahun-tahun yang lampau, perubahan dari Januari ke Februari itu laju nggak turun segitu, bisa. Tapi mungkin jurnalis tidak tertarik atau tidak banyak kesempatan. Karena itu saya bacakan ini dalam konteks itu ya, mungkin mendorong jurnalis untuk mencari sudut pandang yang tidak persis sama dengan yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Bukan tidak persis sama ya, menggali hal-hal yang tidak dinyatakan di rilis tersebut. Dan bisa jadi juga meminta para pakar ekonomi ya, yang menguasai bidang-bidang seperti ini untuk ditanya komentarnya. Tetapi kalau dibaca ini hampir sama. Ini ada yang mengutip ekonom, tapi ekonomnya mengatakan sama dengan Bank Indonesia tadi. Nah, akhirnya saya ketemu satu berita yang relatif ada sudut pandang sedikit berbeda atau ada tambahan pandangan, yaitu dari Bloomberg Technos. Jadi Bloomberg Technos menurunkan pada hari yang sama, beberapa jam kemudian sore, itu rilisnya siang. Judulnya dari Bloomberg Technos ya, redaksi di sini nggak ada nama penulisnya, redaksi saja. Cadangan devisa tergerus, peluang BI-rate turun mungkin pupus. Nah, saya puji nih jurnalismenya ya. Tadi kan tidak hanya memberitakan sesuai judul Bank Indonesia, tetapi dia mencoba mencari sudut pandang lain. Judulnya cadangan devisa tergerus ya, berkurang kan. Nah, lalu dikaitkan dia, tentu ini pandangannya Bloomberg ya, belum peluang untuk BI-rate turun mungkin pupus. Ada kata-kata mungkinnya. Mari kita baca. Nilai cadangan devisa yang anjlok pada Februari, penurunan terbesar sejak April 2024 silam, terjadi ketika rupiah menghadapi tantangan terburuknya hingga menyentuh level terlemah sejak krisis moneter 1998 silam. Jadi satu paragraf ini saja saya kira cukup berani ini ya, jurnalisme Bloomberg Technos ini. Pertama diinformasikan anjlok ya, jadi tidak sekedar turun tuh. Dan terbesar anjloknya itu sejak April 2024, maksudnya anjlok per bulannya ya. Dan itu terjadi ketika rupiah di bulan Februari itu menghadapi tantangan terburuk, karena di bulan sempat menyentuh level terlemah sejak krisis moneter 1998. Ya kemarin 16.000 berapa ya kemarin itu. Lanjut, kini dengan nilai rupiah masih rentan oleh tekanan baik dari eksternal maupun domestik. Jadi menurut penilaian informasi yang diberikan oleh Bloomberg Technos ini, sebenarnya rupiah ini masih rentan ini, menguat dalam beberapa hari awal bulan Maret ini, tetapi tetap rentan. Jadi tekanan baik dari eksternal maupun domestik. Jadi penurunan cadangan devisa yang signifikan pada Februari yang sudah berlangsung itu makin, atau di sini istilahnya akan kian membatasi ruang bagi Bank Indonesia untuk kembali memangkas bunga acuan dalam pertemuan bulan ini. Nah kan gitu ya.
Itu menurut dia. Lanjut lagi logikanya, rupiah masih bisa sewaktu-waktu tergulung lagi, gejolak pasar dan potensial memperbaharui rekor terlemah sepanjang masa di tengah arus jual modal asing yang mungkin akan kembali besar. Ya, jadi sederhananya kalau cadangan devisa berkurang kan ruang gerak untuk Bank Indonesia melakukan manuver, melakukan intervensi itu ya menyempit, meskipun baru segitu tapi jelas berkurang intinya. Nah, selain itu jelang dimulainya musim pembagian dividen dalam beberapa pekan ke depan sampai April nanti. Jadi ini informasi baik juga buat kita. Banyak pembagian dividen itu bulan Maret sampai April. Biasanya lonjakan permintaan dolar Amerika Serikat meningkat sehingga potensial menekan rupiah kembali melemah. Jadi Februari saja turun segitu, Maret ini dikhawatirkan akan lebih banyak. Tadi saya sudah katakan juga kan bahwa salah satu yang bisa mengurangi cadangan devisa itu adalah tadi pembayaran dividen. Tadi kan ukurannya Bank Indonesia cuma impor dengan cicilan utang pemerintah. Padahal kalau di bulan Maret dan April ini kita disajikan juga oleh Bloomberg ini dugaan seperti itu, jadi agak mirip dengan dugaan saya. Itu Maret April itu masa-masa di mana ada devisa yang keluar untuk membayar bagi hasil dividen oleh pemilik modal asing atas pembagian dividen atas sahamnya di Indonesia. Nah, begitu. Lalu lanjut lagi. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa RI pada akhir Februari tergerus turun 1,6 miliar. Ya, sudah sama tadi beritanya ya. Nah, penurunan cadep ini menjadi yang terbesar sejak April 2024. Ketika itu, jadi April itu turunnya lebih drastis ya dibandingkan Maret 2024. Itu waktu itu anjlok sampai 4,2 miliar dalam sebulan saja. Ingat, berdasarkan informasi Bloomberg dan pengetahuan saya juga sebagai ekonom, memang Maret dan April itu rentan ya. Karena tadi salah satunya adalah harus bayar dividen kepada modal asing. Nah, jadi bulan April tahun 2024 itu membuktikan turunnya sampai 4,2 miliar. Kita tidak tahu di Maret dan April 2025, masih kita tunggu. Nah, lebih lanjut Bloomberg menulis, Bank Indonesia mengatakan penurunan itu disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan stabilisasi rupiah. Tadi sudah. Nah, meski turun dianggap masih cukup. Ini mengutip Bank Indonesia ya, dan seterusnya. Nah, ada informasi tambahan di paragraf berikut oleh laporan media ini. Selama Februari rupiah merosot nilainya hingga 1,7%. Gejolak pasar global yang memuncak persis sepekan lalu sempat menjatuhkan rupiah ke level terlemah sejak 1998, menyentuh 16.592. Sekarang sudah membaik lagi, ada 16.300-an sampai 400. Nah, ditambahkan lagi informasi oleh tulisan ini, arus keluar modal asing selama bulan lalu tercatat lebih dari 7 triliun dari pasar saham saja. Sedangkan dari instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia juga membukukan penurunan posisi net buy sebesar 5,26 triliun. Sebenarnya masih masuk, tapi beli bersihnya tuh lebih rendah dibandingkan Januari. Nah, kayak begitu ya. Nah, ini subjudul berikut menekankan kembali yang sudah dia indikasikan di paragraf atas, judulnya musim dividen. Memasuki Maret ini, investor asing terlihat mulai kembali berbelanja di pasar domestik, akan tetapi masih relatif kecil. Di pasar saham, jadi ini dia berarti seminggu bulan Maret ya, yang tadi laporan Bank Indonesia kan hanya sampai akhir Februari, 28 Februari. Menurut Bloomberg di pasar saham misalnya, investor non-resident mencatat net buy 343 miliar rupiah. Ya, rupiah ini ya, bukan dolar ya, week to date, jadi selama seminggu bulan Maret. Nah, di pasar surat utang negara memang ada penambahan ya, 5,49 triliun. Semacam itulah. Nah, meski modal asing mulai masuk lagi, BI agaknya belum akan berani memangkas bunga acuan dalam waktu dekat. Bahkan ketika telah terjadi deflasi yang langka pada bulan lalu. Dihubungkan ada deflasi, tetapi tadi kondisinya seperti yang diceritakan di atas terkait dengan arus modal dan cadangan devisa, maka Bloomberg ini melihat kemungkinan BI belum berani memangkas bunga acuan, karena kalau memangkas bunga acuan itu secara umum akan mengakibatkan imbal hasil kepada modal asing yang masuk di bulan-bulan mendatang lebih kecil nilainya.
dan itu bisa menghambat masuknya, bahkan bisa mendorong beberapa bagian untuk keluar. Itu logikanya jurnalisme ini ya. Nah, BI kemungkinan masih akan memprioritaskan stabilisasi nilai tukar, terutama ketika musim pembagian dividen datang bulan ini hingga bulan depan, Maret dan April ya, yang biasanya mengerek permintaan dolar, sehingga memantik outflow lebih besar. Nah, kemudian Bloomberg mengutip analis ya, dikutip langsung, dalam pandangan kami, BI sepertinya tidak akan memakai data ini, IHK pada Februari. Jadi deflasi itu untuk menjustifikasi keputusan pemangkasan bunga acuan dalam waktu dekat. Karena logikanya memang kalau deflasi itu kesempatan untuk melakukan penurunan bunga acuan biasanya. Nah, tetapi menurut tim analis yang dikutip ini tidak, kelihatannya tidak katanya. Waktu pemangkasan BI rate akan ditentukan oleh pergerakan rupiah ketimbang fundamental inflasi harga. Seperti dikatakan Gubernur Peri, kata tim analis Mega Capital Sekuritas dalam catatannya. Itu yang dikutip oleh Bloomberg. Rupiah dinilai masih rentan terhadap gonjang-ganjing pasar global. Nah, itu ada angka-angka yang disebutkan. Lalu Bloomberg mengutip ekonominya sendiri, Bloomberg Economist, Tamara Mas Henderson, dikatakan dia, deflasi tahunan yang jarang terjadi itu tidak akan membuat BI takut karena penurunan, karena diskon sementara tarif listrik, bukan karena penurunan permintaan. BI mungkin sudah memperhitungkan itu dan lebih fokus pada inflasi inti. Kami perkirakan peluang menahan BI rate lebih besar ketimbang menurunkannya. Nah, ini mungkin informasi buat kita semua. Meski peluang memangkas bunga acuan bulan ini cenderung kecil, ada potensi posisi cadangan devisa pada akhir Maret nanti akan meningkat. Nah, ini menarik ya, karena meskipun bulan bayar dividen Maret dan April, tapi dilaporkan di sini ada potensi meningkat. Mengapa? Karena sejurus dengan dimulainya penerapan kebijakan mandatori penempatan devisa hasil ekspor 100% selama 12 bulan di dalam negeri. Jadi diduga itu akan membuat inflow devisa bisa mengatasi potensi outflow akibat membagi dividen. Demikian informasi dari Bank Indonesia. Lalu tadi secara umum beberapa media memberitakan sama, namun Bloomberg menyajikan dengan sudut pandang yang berbeda, dan ini menurut saya cukup informatif, membuat kita mencoba memahami apa yang sedang terjadi dalam konteks cadangan devisa di Indonesia pada bulan lalu dan bulan-bulan mendatang.